Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Badrus Salam, NIM A1D081116. Saya akan menjelaskan mengenai budidaya tanaman aren. Pohon aren atau enau merupakan pohon yang menghasilkan bahan-bahan industri dan sudah sejak lama kita kenal. Hampir seluruh bagian tanaman aren dapat digunakan sebagai bahan industri, mulai dari bagian akar, batang, dan daun. Produk utama tanaman aren sebagai hasil dari penyadapan nira bunga jantan dapat dijadikan gula, minuman, cuka, dan alkohol. Tanaman aren ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki banyak manfaat. Tanaman aren yang memiliki nama latin Arenga pinnata memiliki tinggi batang hingga 25 meter dengan diameter batang hingga 65 cm. Pelepah daun tanaman aren menempel pada pangkal batang yang tepiannya sobek-sobek terurai menjadi serabut hitam atau biasa disebut ijuk. Tangkai daun dapat mencapai panjang 1,5 meter dengan helaian daun hingga mencapai 5 meter. Pada setiap pelepah, anakan daun berjumlah 145 helai tiap satu pelepahnya dengan lapisan lilin pada bagian bawah. Bunga tanaman aren merupakan bunga berumah satu dengan panjang tiap tandanya hingga 2,5 meter. Buah tanaman aren merupakan buah buni atau buah berdaging tanpa dinding buah dalam yang keras. Hampir semua bagian tanaman aren dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Mulai dari akar hingga buah aren memiliki manfaat yang besar. Endosperma buah aren berupa protein albumin yang lunak dan putih seperti kaca apabila masih muda. Inti biji inilah yang disebut kolang-kaling dan biasa digunakan sebagai bahan makanan. Dari segi komposisi kimia, kolang-kaling memiliki nilai gizi yang sangat rendah. Akan tetapi, serat kolang-kaling sangat baik untuk kesehatan. Serat kolang-kaling dan serat dari bahan makanan lain yang masuk ke dalam tubuh menyebabkan proses pembuangan air besar terlarut sehingga bisa mencegah kegemukan atau obesitas, penyakit jantung koroner, kanker usus, dan penyakit kencing manis. Tanaman aren adalah tanaman yang sangat potensial dalam hal mengatasi kekurangan pangan dan mudah beradaptasi baik pada berbagai agroklimat, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tanaman aren sangat cocok pada kondisi landai dengan kondisi agroklimat beragam seperti daerah pegunungan di mana curah hujan tinggi dengan tanah bertekstur liat berpasir. Dalam pertumbuhan tanaman ini membutuhkan kisaran suhu 20-25 derajat Celcius. Benih aren memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk berkecambah karena mengalami dormansi dan saat perkecambahan tidak serentak. Untuk persiapan lahan, pemasangan ajir dilakukan setelah diketahui lokasi penanamannya dengan jarak tanam yaitu 8 meter x 8 meter. Pembuatan lubang tanam untuk bibit aren dengan ukuran 40 cm x 40 cm dengan kedalaman 40 cm pada lahan yang akan ditanami. Pembuatan lubang tanam dilakukan secara manual menggunakan cangkul. Tidak jauh dari lubang tanam, ditancapkan sebanyak 4 tongkat kayu yang memiliki panjang sekitar 2 meter dengan jarak sekitar 100 cm dari tanaman aren dan pada bagian atasnya diberi paranet 75%, serta di setiap ketiga sisi pada ketiga tongkat kayu diberi naungan berupa paranet 75% atau pelepah kelapa sawit. Benih adalah biji yang masak secara fisiologis, tersusun oleh kulit benih atau testa, endosperma, dan embrio. Jaringan testa tersusun oleh sel-sel sklereid, sedangkan jaringan endosperma dan embrio tersusun oleh sel-sel parenkim. Jaringan testa benih merupakan jaringan inti, sedangkan jaringan endosperm
sebagian selnya bersifat hidup. Lain halnya dengan bagian embrio benih. Seluruhnya tersusun oleh sel-sel hidup yang aktif secara fisiologis dan banyak mengandung air untuk mempertahankan kehidupan sel penyusunnya. Kandungan air benih aren ketika dipanen relatif tinggi, yaitu sekitar 25-30%. Proses pembibitan diawali dengan proses imbibisi air ke dalam biji tanaman aren. Proses perkecambahan terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Pemeliharaan meliputi penyiraman dengan menggunakan truk tangki air yang dilakukan 2 kali dalam seminggu apabila hujan tidak kunjung turun. Namun, jika hujan, maka penyiraman tidak perlu dilakukan. Pengendalian gulma dilakukan apabila ada gulma yang berada di sekitar tanaman aren. Pemeliharaan gulma bisa dilakukan secara manual dengan mencabuti rerumputan dengan tangan maupun menggunakan sabit. Tindakan pemeliharaan yang paling sering dilakukan adalah kegiatan yang tidak membutuhkan dana. Dengan demikian, yang umumnya dilakukan hanya membersihkan areal tanaman dari gulma dan pemangkasan tanaman di sekitarnya yang sekiranya menaungi tanaman aren. Kegiatan ini dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun. Bagian tanaman yang dipanen dari tanaman aren yang paling utama adalah nira. Langkah penyadapan dimulai dengan memperlakukan bunga jantan dengan pemukulan setiap 3 hari berturut-turut. Setelah itu, dalam selang waktu 2 hari, yaitu mulai hari ketiga, dilakukan pemukulan lagi. Begitu seterusnya sampai jumlah pemukulan dilakukan sebanyak 7 kali. Proses penyadapan aren dilakukan 2 kali dalam 1 hari, yaitu pada pagi hari pukul 7-10 dan pada sore hari pada pukul 3-5. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk 1 kali penyadapan adalah 6-7 jam, dengan rotasi sadap setiap hari sampai tongkol atau tandan aren habis. Nira aren adalah cairan yang disadap dari bunga jantan pohon aren, yang tidak lain adalah hasil metabolisme dari pohon tersebut. Cairan yang disebut nira aren ini mengandung gula antara 10-15%. Setiap pohon aren yang siap sadap memproduksi air nira 300-400 liter per tandan bunga. Satu pohon aren mampu menghasilkan nira kurang lebih 600-1600 liter per tahun, dan setiap liter nira dapat diolah menjadi gula aren. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.